Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Pemirsa, bertemu lagi dalam program Bersama Pakar di Mata Millennials Televisi, Matanya Indonesia, bersama saya Sundawan Salya. Bicara mengenai kaum milenial, sesuatu yang sangat menarik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, ternyata generasi milenial merupakan salah satu generasi yang secara mayoritas berada dalam angkatan kerja di Indonesia. Namun demikian, tidak seluruhnya dalam generasi milenial ini memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam soal perencanaan keuangan untuk masa depan, khususnya tabungan dan investasi. Bicara mengenai menabung dan berinvestasi, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hakim Putratama, pemimpin divisi dana dan jasa konsumer Bank BJB. Untuk itu saya perkenalkan Bapak Hakim. Terima kasih. Sebelum kita lanjut Pak Hakim, izinkan saya mematuhi dulu prokes. Saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Tidak masalah, karena ini prokes maka kita harus taat pada prokes. Baik, maaf. Kita lanjutkan perbincangan ini dengan Bapak Hakim. Ya. Pak Hakim, ini sesuatu yang menarik mengenai investasi tabungan dikaitkan dengan generasi milenial. Mereka tentunya dikenal sebagai kelompok masyarakat yang konsumtif dan banyak yang belum menyadari tentang arti pentingnya menabung, bahkan berinvestasi. Dalam hal ini BJB. Mengapa BJB sangat tertarik dengan segmentasi kaum milenial ini? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak sudah mengundang kami ke sini. Ini pertanyaan yang sebetulnya selalu dimunculkan ketika kami berada dalam sebuah forum. Ya. Tapi yang paling mendasar adalah jawaban yang akan saya jawab adalah mengenai fundamental kita sebagai institusi keuangan. Kami punya tanggung jawab bersama-sama masyarakat dan bersama-sama regulator kami mengenai financial education. Ya. Dan tentunya ke depannya yang kita harapkan adalah kita bisa kan generasi ini terus berputar ya Pak ya. Ya. Dari mulai generasi yang sebelum milenial, terus kemudian ini sudah ada milenial, and then ada generasi Z. Kami sudah harus bisa beradaptasi. Tapi fungsi dasarnya adalah kami harus memberikan sebagai institusi keuangan, kami harus memberikan pendidikan, bukan pendidikan ya, lebih kepada literasi keuangan. Ya. Bagaimana memanage uang, sampai kapan teman-teman milenial ini sudah harus mempersiapkan masa pensiunnya. Sampai sejauh itu. Dan tadi saya merespon juga secara data statistik tahun 2020 bahwa milenial ini terkenal dengan generasi yang konsumtif. Justru itu kami hadir. Perkembangan digital media, sosial media, itu membuat semua akses sekarang lebih mudah ya Pak ya. Ya. Sehingga mungkin kalau di pandangan pribadi saya ini merupakan euforia dari sebuah generasi yang menganggap, wah dulu sepertinya semuanya susah nih. Mau telepon pacar aja setengah mati gitu, mesti ke telepon umum kalau nggak janjian. Tapi sekarang semua mudah. Semua device bisa digunakan untuk mengkontak, membeli, atau mendapatkan apapun gitu. Nah justru itu kami di perbankan justru memberikan solusi bahwa kalau kalian mau sukses di masa depan, kan orang tua selalu bilang menabunglah. Tapi sekarang itu tidak sesimpel menabung saja. Ada perkataan yang selalu bilang don't put your eggs in one basket. Ya. Itu artinya tabungan tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan nanti di jangka panjang. Ada inflasi yang terus-terusan akan biasanya naik. Sedangkan mungkin pendapatan dari bunga tabungan atau deposito tidak bisa memberikan selisih yang cukup untuk
peningkatan kebutuhan hidup. Ada ekspektasi lain. Ada ekspektasi lain kan, Ya. generasi itu dari mulai lahir, belajar, remaja, sekolah, lulus sekolah, bekerja, menikah itu kan punya ekspektasi hidup yang lain-lain. Nah kami hadir di situ Pak, Baik. menyediakan it's a free consultation untuk mereka belajar bagaimana memanage uang dengan baik. Baik, tadi ada bagaimana mengedukasi, literasi, Ya. mengkonsult ya. Adakah upaya lain yang sedang dilakukan saat ini Pak Hakim ya, sehingga ini bisa menarik kaum milenial tadi betul-betul seperti yang tadi Pak Hakim sampaikan, menabung, berinvestasi dan sebagainya. Selain dari literasi dan tadi mengkonsult, apa upaya lain dari Bank BJB? Upaya lain kami biasanya itu gini Pak, kita mulai dari awal. Kami bekerja sama dengan regulator. Kita mulai dengan pengenalan yang namanya produk-produk tabungan itu dari pelajar ya. Ya. Kita masuk ke sekolah-sekolah, kita berbicara pentingnya menabung, kita berbicara menggali keinginan kalian itu menjadi apa dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai jangka panjang. Ya, ya. Dan kalau kita tidak jemput bola, sulit rasanya. Itu dari sisi yang pelajar. Kemudian kita punya services lain dan kita punya database customer, kita sudah mulai masuk ke second generation. Kita bicara dengan orang tuanya, produk untuk mereka sudah yang orang tua yang baru memiliki anak, kita persiapkan produk untuk QQ biasanya antara orang tua dan anak, sehingga dia disiapkan untuk nabung, kemudian orang tuanya juga membeli produk investasi. Pada saat anaknya sudah mulai dewasa, terutama untuk orang-orang tua yang entrepreneur Pak, yang biasanya meneruskan legacy perusahaannya kepada anak-anaknya, kami juga sudah persiapkan anak-anaknya untuk dari awal nih, bahwa kami ini hadir untuk memberikan juga sesuatu untuk Tapi persiapan. apakah itu penting sekali Pak? Penting Pak. Memberikan pemahaman tadi ya. Penting Pak. Penting. Sedangkan kan kita tahu bahwa belum tentu semua kaum milenial ini ingin menabung di bank. Betul. Nah, bagaimana tadi? Itu dia. Ya. Ini juga, ini fenomena yang menarik juga Pak. Sekarang informasi mudah sekali untuk didapatkan. Cara menabung, cara berinvestasi itu bisa di Google, bisa di sosial media, bisa di sosial media semuanya bisa didapat dari semua inilah. Tapi yang paling penting adalah masalah bicara kredibilitas. Kami di institusi keuangan, terutamanya di perbankan, punya sumber daya yang qualified. Ini kita tidak menjual diri ya, tapi ini kita bicara sebagai profesi nih Pak. Kita bicara sebagai profesi yang dididik setingkat demi tingkat untuk bisa memberikan financial advocacy yang objektif. Itu yang paling penting. Tidak cenderung kan kalau kita bicara oke lah, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang non perbankan juga menawarkan, terutama yang punya financial technology. Tapi tetap saya yang di antara generasi ini, saya termasuk generasi yang masih banyak berinteraksi dengan generasi milenial, melihat bahwa tetap sebuah institusi perbankan itu punya nilai lebih dalam memberikan financial advocacy. Dan tidak main-main, bukan hanya di permukaan. Kebanyakan yang kita baca hanya di permukaan saja. Kita bisa melakukan sampai financial health check. Financial health check itu mungkin hanya berapa kata tuh? Dua kata Pak. Tapi begitu dalam implementasinya, itu bisa menjadi 10 lembar bahkan 11 lembar. Jadi Excel harus sheet. di breakdown seperti harus itu di breakdown semua. Jadi dibedah semuanya. Oke, what do you want? Apa yang kalian mau gitu. Kalian nanti maunya tujuannya begini, ini begini. Kita harus ada ini. Kami sebagai perbankan cuman punya produk itu basicnya cuman tabungan, deposito Pak. Deposito, ya. Ketika kita bicara produk alternatif lain, investasi, kami harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang juga. Nah ini menarik Pak Hakim ya. Tentunya sebagai sebuah institusi keuangan perbankan, bisnis itu kan harus membangun trust building. Yes. Bagaimana si masyarakat generasi milenial ini bisa yakin bahwa institusi perbankan di mana Pak Hakim ada ini
ada sebuah institusi yang bisa dipercaya. Betul. Orang menjadi tertarik kepada BJB. Betul. Nah, indikator apa yang digunakan untuk Kalau menilai tingkat kepercayaan publik terhadap BJB? Oke. Setidaknya masyarakat paling dekat lah masyarakat Jawa Barat begitu. Oke. Ya. Oke. Ini pertanyaan yang banyak sekali ya Pak. Ya. Intinya kan di perbankan itu kita base-nya adalah prudent banking ya Pak. Ya, prudent banking. Ya. Saya harus mengakui bahwa di Indonesia ini ada 100 lebih perbankan ya. Dan itu membuat kompetisi juga semakin ketat. Tapi satu hal, BJB itu adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat. Ya, betul. Itu kekuatan ya, salah satu Itu salah kekuatan satu dari kekuatan BJB ya. Dan kedua, BJB sejak lahir hingga sekarang memiliki rekor yang sangat baik. Laba terus naik, Ya. jumlah nasabah juga naik, jumlah feature juga terus dikembangkan. Ya. Di era digitalisasi kita selalu ikut, kita juga selalu menggandeng generasi milenials, bahkan kita sudah masuk ke generasi Z. Iya, iya. Dan ini kita tunjukkan bukan hanya dari pembicaraan-pembicaraan, tapi aksi yang dilakukan oleh seluruh karyawan BJB yang terlibat. Dan salah satu indikator bank yang dapat dipercaya itu adalah ketika mereka willing untuk berinvestasi di generasi tersebut. Ya, ya. Dan kita sudah melakukan itu. Dan ekspektasi itu terlihat ya ada. Terlihat. Baik. Jadi trust building sudah ada, ekspektasi sudah ada. Sekarang ini kan akhirnya menjadi modalitas dari BJB. Betul. Ya. Dan generasi milenial ini harus Ya. melihat, ini keren nggak? Ya, Kalau kita keren Pak. ya. Pede kita Pak. Itu yang harus dimiliki oleh keren, BJB. Pak. Artinya modalitas ini kan tidak selalu dalam bentuk capital gain atau kapital yang ada. Modalitas itu bisa performance dari Ya. SDM terutama ya. Bagaimana membangun trust itu dan kami yakin bahwa BJB mampu untuk itu. Dan yang paling penting Ya. di generasi sekarang itu kebanyakan what's in it for me. Jadi harus ada saya selalu bilang kepada teman-teman tuh, kita harus membuat orang itu have a reasons Ya, untuk memilih kita. ya, ya. Contoh, saya ke BJB aja. Kenapa? BJB kalau buat bayar pajak BPB sama bayar SNK gampang. Dimudahkan ya. Itu ada salah satu reason. Nah, Aha. kami di BJB itu berusaha untuk mencari terus sudut-sudut mana sih sebetulnya yang bisa kita perkuat Ya. agar orang itu tidak bertanya lagi atau banyak bertanya why I have to go with Ya. this bank. Tapi begitu dilihat, oh saya tahu ini pilihan bank saya karena dia bisa begini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya, ya. Gitu Pak. Artinya di dalam kaitan ini BJB sudah betul-betul menyiapkan infrastruktur maupun suprastrukturnya ya. Iya Pak. Bagaimana menjaring, meng-approach generasi milenial. Dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 60 sampai Tahun detik 60 ini. ya. Iya, Pak. Ini luar biasa sekali. Jadi pemirsa tahun 60 sampai saat ini sudah berapa puluh tahun tentunya Bank BJB yang dibanggakan masyarakat Jawa Barat ini harus menjadi salah satu ikon Iya. perbankan daerah. Iya. Sejauh ini apakah BJB dapat dikatakan punya keunggulan tertentu dibanding bank daerah lain, Pak? Oh banyak Pak. Yang Banyak, jelas ya. kita terbesar Pak asetnya. Terbesar. Satu. Nah itu adalah indikator ya. Itu indikator Baik. finansial Pak ya. Financial, ya, ya, ya. Kedua kita sudah menjadi perusahaan terbuka. Berarti semua itu transparan. Ya. Semua transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kita harus mereport semua laporan keuangan kita. Ya. Terus kemudian dari sisi produk dan feature, Ya. kita punya keuntungan apa? Kita ini sangat adaptif. Mungkin kita belum sebesar bank-bank lain yang seperti top 5, tapi kita sudah masuk ke ranking 13, 14 selalu Oh, itu begitu sudah luar biasa. Udah saya luar kira. biasa ya Pak ya, perjalanan betul, yang panjang betul, sekali. Betul. Tapi yang jelas kami punya agility Aha. dan resiliency. Aha. Itu yang Ya. sudah terbukti. Ya. Yang kemarin juga Pak pimpinan kami, Pak Yudi Rinaldi mendapatkan penghargaan dari beberapa media dan bahkan dari beberapa institusi untuk memberikan penghargaan bahwa the most resilient bank tahun 2020. Dan ini sedang masa COVID, Pak. Ya.
Ini menarik nih Pak Hakim soal resilience ya. Kita pun di tingkat nasional sering berbicara tentang resilient issue. Ternyata ini pun menyentuh perbankan ya. Betul, Pak. Kalau saja kita hitung masa hidup BJB 60 sampai hari ini, itu sudah berapa puluh tahun. Artinya resilience ini sudah ada. Sudah ada, Pak. Dan ini tentunya sangat patut dan layak dipertahankan oleh BJB ya. Wajib. Termasuk nasabah. Wajib. Nah tadi Pak Hakim menurut saya belum menyebutkan indikator nasabah, Pak, sebagai basic dari tadi. Bagaimana sih milenial itu punya trust terhadap BJB. Nah nasabahnya seperti apa Pak kira-kira? Kami itu punya base nasabah, oke. Ini juga salah satu advantages. Kita sudah dipercaya puluhan tahun untuk mengelola gaji para PNS di seluruh Jawa Barat dan Banten. Ya. Itu satu indikator yang sangat penting karena apa? Di dalam generasi PNS juga ada milenialsnya. Ya. Dan fitur-fitur yang kami kembangkan tidak ada bedanya dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh bank umum. Tapi specifically kami banyak memberikan kemudahan untuk yang terus terang membesarkan juga Bank BJB, itu pegawai negeri sipil di Jawa Barat dan Banten. Fitur-fitur itu mungkin tidak dimiliki oleh bank lain, Pak. Saya mungkin nggak usah sebutkan fiturnya apa di sini, tapi yang jelas fitur-fitur ini yang membuat hubungan antara nasabah yang besar ini, jumlah populasinya ada sekitar 4 juta. 4 juta untuk BJB? Untuk 4 juta itu total semuanya, Pak. Dan hampir 60% itu dari pegawai negeri. Oke. Nah, itu 60% itu pegawai negeri iya, ya? Yang berada di seluruh daerah Jawa Barat. 27 kabupaten kota kalau saya tidak salah. Dan lebih, Pak. Lebih ya? Lebih ya, Pak ya? Lebih. Oke. Ini modalitas yang luar biasa, Pak. Dan engagementnya terus-menerus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satu contoh konkret bagaimana kita menemani para nasabah kita, pegawai negeri sipil di Jawa Barat dan Banten. Dari mereka mulai jadi pegawai negeri sampai mereka pensiun, layanan kita lengkap. Jadi jangan ada istilah habis manis sepah dibuang. Ya. Mereka sudah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Bank BJB, tapi BJB harus juga memberikan kontribusi yang seimbang kepada para nasabah kami, khususnya nasabah-nasabah pegawai negeri sipil di Jawa Barat. Jadi itulah kira-kira upaya-upaya yang terus dilakukan BJB ya? Dan itu adalah proses yang berkembang, Pak. Berkembang terus ya? Terus kita Ini tahu, menarik. dan kita selalu terbuka terhadap masukan, apa yang kurang. Ya, upaya-upaya tadi tentunya akan membangun trust building, Pak ya? Iya, Pak. Dan itu merupakan juga modalitas yang sangat penting bagi BJB dalam menjaring kaum milenial menjadi nasabah. Dan fakta memang mengatakan ternyata PNS itu generasi milenialnya cukup besar. Besar, Pak. Besar ya. Betul. Nah, peminatan PNS yang milenial, Pak. Tadi kita baru bicara tentang menabung. Di investasi, Pak, belum dibahas nih. Seperti apa kira-kira? Saya akan coba ambil data dari Kustodian Sentra Efek Indonesia tahun 2020 Desember. Terjadi kenaikan yang cukup besar, Pak. Ada 50, kalau nggak salah 62% kenaikan jumlah investor sampai tanggal 2020 ini. Dan yang luar biasanya, Pak, 56% itu adalah generasi milenial. Ini for all investment? Untuk seluruh produk investasi, dari reksadana, terus ada bonds dan lain-lain gitu ya. Itu ada kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 60%. Dan dari total itu, dari total populasinya itu kalau nggak salah populasi sekitar 6 juta lebih ya. Itu saya ambil datanya dari salah satu media dan dari KC ya. Itu lebih dari setengahnya dari populasi itu adalah generasi milenial. Jadi sebetulnya untuk produk-produk investasi itu mereka sudah melek. Namun tetapi, apakah mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang cukup pengetahuan tentang investasi ya? Karena produk investasi itu adalah produk yang juga masih mengandung resiko.
Jadi kami nih di perbankan dididik untuk namanya risk profiling. Iya, iya, iya. Mungkin juga perusahaan-perusahaan non bank perbankan juga memiliki itu, tapi tidak serigeres kita dalam melakukan itu. Itu tadi financial health check dilakukan. Kita harus mencari partner sesuai dengan aturan OJK. Kita harus mencari partner yang bisa dibilang grade-nya harus AA plus gitu ya. Iya, iya, iya. Produk-produk yang kalau kita mau beli juga harus kita teliti di due diligence. Saya kalau dengan teman-teman itu, dengan tim kita untuk menjual sebuah produk investasi, Pak, berarti kerjasama dengan manajer investasi. Kami melakukan proses untuk due diligence aja itu bisa makan waktu minimum 1 bulan, maksimum 3 bulan, untuk memastikan bahwa kami tidak salah pilih produk. Oke, baik. Dan kami selalu berupaya untuk menjadi supermarket produk investasi. Oh gitu, ini menarik nih. Nah, jadi supermarket ya. Supermarket sebuah produk investasi. Karena jangan sampai kita memaksakan produk yang salah karena kita harus menjual kepada nasabah, khususnya generasi milenial. Jangan sampai mereka merasa bukan tertipu tapi merasa tidak clear ya. Betul. Jadi memang harus terpampang secara jelas gitu, makanya disebut supermarket untuk investasi. Baik, ini menarik Pak Hakim, tentunya kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua. Terima kasih. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Ya, makasih Pak. Enak ya Mah, ada BJB Digicash. Iya dong Pak, coba bayangin susahnya zaman dulu sebelum ada BJB Digi dan Digicash. Ini saya tukar dengan mengkudu. Gak mau, saya mau jagung. Saya mau tukar mengkudu. Jagung. Mengkudu. Jagung. Dengan BJB Digicash, bayar cashless tanpa urat. Antarkan bekal ini ke anakku yang sedang belajar di Batavia. Oke, Gusti. Dengan BJB Silakan, Doro, ini Digi, perbenaran transfer dari Doro. langsung terima, nggak pakai kurang. Waduh, ini antrian bayar pajak apa antri sembako ya? Dan panjang bener. Antri kali Bang. Dengan BJB Digi, bayar pajak bebas antri. Halo, kamu di mana? Memang kenapa? Biar aku yang kesana. Karena rindu itu. Halo? Halo? Ya, pulsanya habis. Hai, aku antar pulang. Boleh. Dengan BJB Digi, beli pulsa nggak harus putus cinta. Ma. Nggak kebayang ya Pak ya. Papa. Top up di kamar mama dong. Top up e-commerce mama. No. BJB.